Salam, selamat berjumpa kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan pagi ini. Dan sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, pemilik kehidupan kami. Pada pagi ini Tuhan, kembali kami datang mengucap syukur karena begitu besar kasih setiamu, menjaga, melindungi, dan memelihara hidup kami. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus yang memberikan pemahaman yang benar, sehingga kami dapat melakukannya dengan benar. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini sebagai renungan bagi kita terambil dari kitab Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, bangsa Israel dan seluruh umat yang percaya kepada Allah tidak membutuhkan ahli nujum, peramal, atau pemanggil arwah, dan yang terkait dengan berhala atau tahyul yang ada di dunia ini untuk didengarkan. Hal itu tidak perlu, karena Allah akan membangkitkan seorang nabi yang berbicara atas namanya dan yang akan menyelamatkan dunia. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengar. Inilah renungan kita pagi ini. Nah, siapakah nabi yang dimaksud di sini? Yang sama seperti aku, kata Musa, yang akan dibangkitkan itu. Pada tahap pertama, tugas Musa dilanjutkan oleh Yosua. Namun para nabi di zaman yang lebih kemudian pun juga mempunyai tugas yang sama, yang berperan sebagai penyambung lidah Allah. Namun di waktu kemudian, nats ini sering menjadi alasan untuk menantikan kedatangan Mesianis sebagai tokoh yang istimewa, seorang penyelamat bangsa, dan yang ada kesamaan kemanusiaannya dengan Musa, yang berasal dari tengah-tengah bangsa Israel, dari antara saudara-saudara Israel, karena dia berasal dari keturunan Yehuda dan salah satu dari 12 bersaudara Israel yang memiliki kesamaan kemanusiaan dengan Musa. Tetapi dia memiliki hakikat ilahi yang menempatkannya jauh di atas Musa dan bahkan di atas semua nabi dan umat manusia. Saudara-saudara, jika Musa mengatakan bahwa sang Mesianik itu memiliki kesamaan dengan Musa, Musa yang baru, yaitu Mesias yang dinubuatkan itu, maka bisa kita lihat yang pertama bahwa Musa dipakai oleh Allah untuk membebaskan umat Israel dari perbudakan Mesir. Dan Yesus menjadi sang pembebas manusia dari perbudakan dosa. Jadi inilah kesamaan. Dan yang kedua, kisah kelahiran Musa ditandai dengan pembunuhan massal bayi laki-laki Israel dengan cara melempar mereka ke sungai Nil.
Dan kelahiran Kristus juga ditandai pula oleh pembunuhan bayi laki-laki yang dilakukan Herodes. Musa harus mengalami kematian di Gunung Nebo menjelang umat Israel masuk ke tanah perjanjian. Dan Yesus juga harus mengalami kematian di Bukit Golgota dalam usia sangat muda untuk menebus dosa kita. Dan kedua-duanya memiliki relasi yang sangat khusus dan intim dengan Allah. Saudara-saudara, kalaupun Alkitab menyebut Musa sebagai seorang yang diperkenan melihat wajah Allah, sehingga memiliki relasi intim dengan Allah, tetapi Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Kuasa Yesus jauh melebihi Musa, sebab dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Pengajarannya penuh kuasa, dan mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat, dan dapat menyentuh dan membaharui setiap orang yang mendengarnya. Musa lebih mengedepankan ketaatan kepada hukum Taurat sebagai sumber keselamatan, sedangkan Tuhan Yesus lebih mengedepankan relasi dengan Allah melalui ketaatan iman kepada dirinya, Sang Firman Allah. Dan Injil Yohanes menyatakan bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kalau kita baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Sebab Yesus bukan hanya berperan sebagai penunjuk jalan atau sebagai penunjuk kebenaran dan penunjuk kehidupan, tetapi dialah penyingkap diri Allah. Itu sebabnya Musa berkata, orang yang tidak mendengarkan segala firman-Ku yang diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Dalam Ulangan 18 ayat 19. Nah, jelas jika kita mengabaikan firman yang diucapkannya, Allah akan menuntut pertanggungjawaban dari kita. Dan hal ini juga akan menyangkut keselamatan kita dan kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, marilah kita koreksi diri. Apakah kita lebih tertarik mendengar suara dunia dibandingkan suara kebenaran Allah yang dari Allah? Mungkin kita tidak menolak suara kenabian, tapi jika kita tidak menghiraukan firman dan tidak berusaha hidup di dalamnya, maka hidup kita tidak akan berubah. Oleh sebab itu, mari kita beri hati kita untuk mendengarkan dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Tolonglah kami ya Tuhan Allah Bapa di surga, agar dalam setiap kehidupan kami senantiasa memberikan waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman itu yang berada di tengah-tengah kami dapat mengubah sikap dan perilaku kami sehingga tetap menjadi perilaku yang dikehendaki oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dengarkanlah doa kami. Amin.